dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah Bapa. Engkau baik, teramat baik, sungguh amat baik. Kebaikan-Mu kami rasakan hingga hari ini, penyertaan-Mu luar biasa buat kami. Inilah kami jemaat-Mu di Gereja Kristen Okumene Eklesia ini yang hadir untuk datang menyembah memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berfirmanlah Engkau kepada kami, dan biarlah kebenaran firman-Mu itu menjadi pelita bagi kami dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkuasa dalam ibadah kami ini. Amin. Shalom. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Terambil dari kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-36. Cuma 3 ayat saja saya bacakan buat kita semuanya di sini. Lukas 21 ayat 34 dengan judul perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat yang ke-34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan janganlah dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat yang ke-35, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Ayatnya yang ke-36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara yang terkasih, itulah pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan. Dan ini adalah bulan Desember, dan tentunya kita juga tahu Desember itu musim apa? Musim hujankah? Ya, selalu, karena Desember selalu identik dengan musim hujan. Yang kedua juga musim Natal. Entah kalau sekarang zaman pandemik ini masih ada nggak perayaan-perayaan Natal di kota-kota sana. Kemarin di Puragi ada perayaan PKB kan, perayaan Natal kaum Bapa. Kalau di kota-kota besar sepertinya sudah dibatasi. Jadi Desember juga jadinya tidak identik dengan perayaan Natal. Dan kalau kita berjalan, kebetulan saya sudah dari 2014 di sini sampai sekarang, dan hanya 2016 yang tidak merayakan Natal di rumah. Artinya saya di sini 2016, saya lihat selalu kalau bulan Desember itu suasana Natal sudah terlihat. Ada ciri-cirinya apa? Hampir di setiap rumah masyarakat ada kandang domba. Ada bentuk pelaminan yang dibuat. Identik sekali kalau di sini. Kalau kita berjalan, kebetulan yang mau pulang roster hari besok atau hari Rabu saya akan turun roster, itu pasti akan melihat suasana tersebut. Ada kandang-kandang domba di hampir setiap rumah-rumah penduduk, di gereja-gereja yang kita lewati juga. Nah, jadi itulah tanda-tanda di Desember. Jadi yang ingin saya katakan di sini, sebenarnya Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita untuk mengetahui tanda-tanda akhir zaman. Advent itu adalah hari penantian. Advent pertama penuh pengharapan. Advent kedua penuh kasih. Advent ketiga penuh sukacita. Dan ini Advent keempat, damai sejahtera. Siapkah kita dengan pengharapan, dengan kasih, dengan sukacita, dan damai sejahtera tadi menghadapi kelahiran Juru Selamat kita? Jadi tidak hanya sekedar kita mempersiapkan penampilan fisik kita,
Misalnya mungkin masih ada suasana orang kalau mau Natal pakai baju baru. Kalau mau Natal di gereja-gerejanya dihiasi. Bukan saya melarang hiasan-hiasan seperti ini. Tetapi sudahkah tubuh, jiwa, dan roh kita mempersiapkan kedatangannya? Sesungguhnya yang kita nanti ini sebenarnya bukan lagi dalam rupa bayi. Bapak Ibu, bukan dalam rupa bayi lagi. Tetapi yang kita nanti ini adalah Sang Raja yang akan menyelamatkan Bapak Ibu. Dan di Advent ini juga sering identik dengan pemasangan lilin. Baik di gereja Protestan ataupun gereja Katolik, Advent pertama itu 1 lilin, 2 lilin, di Advent kedua 3 lilin, di Advent ketiga dan 4 lilin. Ini kita pasang 4 lilin. Pertanyaannya, kenapa harus lilin? Kalau Bapak Ibu bilang supaya terang, saya mau bilang lampu ini jauh lebih terang daripada lilin ini. Ini sebenarnya makna simbolisasi. Kalau saya umpamakan lilin itu adalah seperti ini, dia kan lilin itu keras. Gampang patah juga kalau kita buat begini. Tetapi begitu Roh Allah dalam api Roh Kudus dinyalakan di kita ini, artinya bahwa terang Kristus itu bisa dilihat oleh seluruh orang. Kita jadi lembut, lilin tadi yang keras sudah jadi lembut. Ini bentuk simbolisasi kenapa dia lilin menjadi perayaan Natal, perayaan Advent kita. Kalau di malam hari, genset kita rusak, satu orang menyalakan lilin di tengah heksagon tadi, di tengah heksagon kita ini, semua orang pasti bisa melihat cahayanya. Pertanyaannya, di tengah kegelapan dunia ini, di tengah dunia yang penuh dengan ketakutan ini, apakah cahaya Kristus tadi, apakah cahaya Allah tadi masih bisa bercahaya di dalam kehidupan kita? Jadi bukan sekedar hiasan saja lilin ini. Ini membuktikan bahwa benarkah kita menerima api Roh Kudus tadi? Di tengah dunia yang sangat gelap, orang sudah mulai meninggalkan kekristenan. Di dunia barat, di Eropa, gereja sudah dijual. Ya ini kosong seperti ini sudah gereja. Tapi ini kebetulan di sini kita karena sebagian teman-teman kita kan lagi cuti toh. Nah, tapi di dunia barat sana gereja-gereja sudah kosong. Yang hadir ke gereja ya seperti kita ini sudah. Hanya segelintir orang. Bahkan sudah tidak beragama. Apakah api Roh Kudus tadi masih menyala di dalam hidup kita? Kalau dia hampir-hampir padam, ayo. Kita harus tersadar dan tersentak. Kita hidupkan kembali api Roh Kudus tadi di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Ini makanya pesan ini supaya kita berjaga-jaga. Agar jangan sampai api Roh Kudus itu yang telah hidup. Ya kan kita sudah menerima Yesus toh. Jangan sampai api itu padam. Kita jangan hanya mempersiapkan penampilan fisik kita, tetapi juga kita harus mempertahankan api Roh Kudus tadi tetap hidup di dalam hidup kita ini, sehingga orang lain bisa melihat, oh iya dia Kristen. Dia pembawa terang. Dia pembawa damai. Dia pembawa sukacita. Dia pembawa kasih. Dia pembawa pengharapan. Jadi, mari Bapak Ibu yang akan merayakan Natal, mungkin ada tinggal di sini, jangan bersedih hati. Walaupun kita tidak bisa kumpul dengan keluarga kita, tetapi yang penting, api Roh Kudus itu, api yang dari Allah tadi, tetap hidup di dalam diri kita. Jangan kita terlena. Kuskus itu Bapak Ibu tahu toh, kuskus. Di Papua ini sering kuskus. Kuskus itu tidak akan jatuh oleh angin yang kencang. Seringkali juga kita tidak akan jatuh oleh
hal-hal yang besar. Tetapi seringkali kita jatuh oleh hal-hal kecil. Kus-kus itu kalau ada angin besar datang, dia akan pegang. Pegang itu apa? Pohon, ranting, tempat dia berdiri. Semakin angin kencang, semakin kuat pegangannya. Tetapi ketika angin datang pelan-pelan, sepoi-sepoi, apalagi dia tiup di kepala kus-kus tadi, di ubun-ubunnya, dia terlena, tidur. Tersentak, dia tidak terjaga, jatuh. Jadi jangan sepele untuk hal-hal yang kecil. Ngapain saya lagi hadir ke gereja? Sudah tidak rame lagi. Ya kan? Sudah tidak rame lagi itu gereja, ngapain saya datang? Nah, ini hal kecil. Kita tidak melakukan pelanggaran besar, misalnya kita tidak berbuat zina, kita tidak miras. Tetapi dengan pemikiran, gereja sudah sepi. Sudah saya tidak hadir. Nah, jadi yang mau saya katakan di sini, terkadang kita tidak waspada dengan hal-hal kecil. Kita menghindar dari apa, misalnya dari miras tadi, menghindar dari pergaulan bebas tadi. Kita mampu melewatinya. Tetapi untuk mendekat kepada Tuhan, kita malah menjauh. Kelihatan sepele Bapak Ibu, kelihatan sepele. Tetapi justru itulah yang membuat kita jatuh. Mari kita pelihara hubungan intim kita dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan tetap fokus kepadanya. Dengan tetap kita menyediakan waktu terbaik kita buatnya, berdoa. Kita renungkan makna kedatangannya. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk memperbaiki hidup kita. Kesempatan untuk menyalakan api yang dari Allah tadi. Yang mungkin hampir-hampir redup. Atau memang sudah mati. Kalau ada kesempatan, misalnya lilin ini ada yang mati, kita masih bisa kasih hidup. Kalau ada kesempatan. Jangan sampai terlambat, tidak ada kesempatan, api tadi, api yang dari Allah tadi, tidak bisa hidup. Suasana Natal memang identik dengan kegembiraan, dengan sukacita. Tetapi saya mau sampaikan, Natal juga identik dengan hal-hal yang sangat memberatkan. Sangat membuat kekristenan bisa jatuh. Di beberapa tempat perayaan Natal bisa dilarang. Itu kan membuat orang terpukul. Mengucapkan Natal saja susah, tidak boleh. Bahkan di awal-awal Natal pun, bagi Yusuf dan Maria, itu adalah suatu beban yang berat, penuh pemberontakan. Sebelum malaikat Tuhan menegur mereka dan meyakinkan mereka. Bagi Maria itu suatu tantangan yang sangat besar, karena pada zaman itu, orang yang mengandung belum bersuami hukumannya sangat berat. Dilempar batu sampai mati. Dirajam. Zaman sekarang orang enak-enak saja. Nggak tahu siapa bapaknya, berani jalan. Kalau dulu ada orang perempuan hamil tanpa dalam ikatan pernikahan, hukumannya rajam. Rajam itu apa? Dilempar batu. Sampai mati. Yusuf pun sebenarnya berat. Kok bisanya orang ini mengkhianati saya? Kan itu? Kok bisanya Maria ini mengkhianati saya? Tapi puji Tuhan, apa yang ada di hati Maria dengan Yusuf, ketakutan tadi, oleh malaikat Tuhan, diberi penerangan.
bahwa itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Saya mau bilang satu lagi, bahwa Natal ini juga membawa dampak buruk. Di zaman mana? Di zaman ketika Yesus lahir. Banyak orang tua yang harus kehilangan anak-anaknya. Khususnya yang di bawah umur 2 tahun. Oleh Herodes. Kan ada perintah, semua anak yang di bawah 2 tahun selesaikan. Jadi kalau saat ini misalnya di tempat yang lain, Natal itu menjadi sangat-sangat beban, kita harus tetap bersyukur. Karena jauh sebelumnya, Natal itu memang sangat berat. Tetapi jika kita mampu menerimanya, mampu menerima kehadiran Kristus di dalam hidup kita, maka kita akan memiliki pengharapan, memiliki kasih, memiliki sukacita, dan akhirnya memiliki damai sejahtera. Semoga kebenaran firman Tuhan yang singkat ini bisa mewaspadai kita untuk tetap berjaga-jaga menanti kedatangannya yang kedua. Ingat, Bapak Ibu, kita ini menanti kedatangannya yang kedua. Bukan bayi mungil lagi yang kita nanti. Persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita agar kita benar-benar siap ketika Dia datang. Amin. Kita akan